diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dumateng Nyai dipersilakan, mari kita dengarkan baik-baik. Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan li rabbinal azimil jalil, salatan wa salaman rasulih Muhammadinil hadid dalil wa ala alihi wa sahbihi amsalil qanadil. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baik para wali santri, para jamaah yang rahmati Allah, pagi hari ini kita ingin mengkaji satu ayat yang cukup dan mudah-mudahan bisa membangunkan kesadaran kita sebagai insan yang memiliki banyak potensi yang sempurna. Karena keunggulan dan kelebihan kita dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain tidak hanya bentuk fisiknya, tapi kelengkapan organiknya, baik itu zahir maupun batin, baik jasmani maupun rohani. Sehingga Allah menyampaikan wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayat ini menyampaikan tentang fenomena dan keistimewaan serta luasnya makna nafsun, jiwa. Sebelumnya dimulai dengan Allah bersumpah demi matahari. Ya, demi matahari dulu. Nah, ini demi matahari. Demi matahari. Kenapa matahari dijadikan objek sumpah? Karena matahari itu adalah sumber cahaya, bukan hasil pantulan. Bisa menerangi bumi yang begitu luas dan segala macam keunggulan yang tidak bisa dicontoh dan tidak bisa ditiru, diciptakan oleh siapapun. Waduhaha, dan sinarnya pada pagi hari. Kalau pagi hari itu sinarnya tidak menggigit, tapi justru membuat kita merasa segar. Kalau dikaji dari sisi keilmuan, maka banyak orang berbaring menghadap ke timur ingin kena sinar matahari, apalagi di daerah pantai.
Itu karena ingin mendapatkan vitaminnya matahari. Kemudian wal qamari idza talaha. Kita diajak berpikir tentang bagaimana bulan apabila mengiringinya. Tentu ini adalah menuntut kita berpikir agar kita punya ilmu tentang bagaimana yang berputar mengelilingi itu adalah matahari apa bulan. Menuntut kita punya ilmu di luar ilmu membaca Quran, di luar ilmu nahwu sorof. Wan nahari idza jallaha. Dan bagaimana kemudian Allah bersumpah demi siang. Ketika siang itu menampakkan kekuatannya sehingga mampu menerangi dan menghilangkan gelap. Wal laili idza yaghshaha. Dan ketika Allah bersumpah demi malam yang menutupi, ya, yang gelap. Was-sama'i wa ma banaha. Dan demi langit serta bagaimana Allah kemudian membinanya atau membangunnya yang menakjubkan. Langit tanpa penyangga tapi bisa buat naungan kita. Kita diajak berpikir hal-hal yang tidak terjangkau oleh pikiran kita sehingga munculkan kesadaran ini Allah yang menciptakan. Nah, baru kemudian setelah ciptaan Allah yang lain itu disampaikan, kemudian Allah mengucapkan wa nafsin. Nah, coba kita lihat ya Bu. Nah, dari atas. Dari atas. Nah, itu pakai al semua. Nih, pakai al semua. Nah, ini pakai al semua. Wasamsi as-samsi wal qamari al qamari wan nahari an nahar an al laili as-sama as-sama ardun al ardi. Tapi ketika menyebut jiwa itu gak pakai al. Tapi dia tetap wanafsin, nakiroh namanya. Untuk menunjukkan apa? Karena matahari itu tampak jelas, terang, matahari tunggal satu, bulan juga satu, langit itu satu yang kelihatan. Walaupun katanya lapisannya 7, tapi kelihatan satu, tampak. Malam juga demikian. Tapi wanafsin itu bahasa nahunya. Nah, ini pentingnya belajar makrifat dan nakiroh. Kenapa di pondok pesantren diajari ini isim makrifat, kata benda makrifat, ini kata benda nakiroh. Kenapa diajari begitu? Untuk menunjukkan bahwa ketika Allah bersumpah wanafsin, ini berarti dalam jiwa manusia itu banyak sekali ya, komponen-komponen, unsur-unsur, keunggulan-keunggulan, rahasia-rahasia dalam jiwa manusia ini yang menuntut kita memahami lebih luas daripada hanya sekedar matahari, bulan, dan bumi. Abstrak. Jiwa manusia itu kan abstrak. Makanya lahir kemudian ilmu psikologi, ilmu sosial, ilmu antropologi, melatih sastra untuk mengenal karakter seseorang, budaya. Ada hati,
ada nafsu, ada keinginan. Wa nafsin wa ma sawwaha. Jadi kita ini nafsun. Nafsun itu adalah komponen jasmani dan rohani. Ketika disebut nafsun berarti komponen jasmani dan rohani. Ketika disebut kopi itu berarti ada air, ada gula, ada bubuknya, ada cingkirnya, ada gelasnya. Ketika disebut nafsun itu berarti ada ruhani, ada jasmani. Dua komponen yang mengikat itu namanya nafsun. Ketika disebut nas, an-nas, manusia nas, itu jenis. Jenis makhluk, nas, manusia. Karena ada jenis lagi hewan, ada jenis lagi namanya hewan. Ketika disebut bashar, itu kulit. Ketika disebut bashar, itu berarti kalau menyebut kita kopi, berarti bijinya, bubuknya. Itu bashar namanya. Karena manusia kadang disebut anas, kadang disebut bashar. Kadang disebut al-ins, insa, al-insa, al-insu. Lawan dari al-jin, tampak. Visual, manusia itu makhluk visual, makhluk yang tampak. Ini menggunakan kata nafsun, berarti bicara tentang satu kesatuan organ yang jadi satu pengikat, namanya nafsun. Ada ruhani, ada jasmani. Di antara fujur dan takwa nanti itu ada namanya qalb. Qalb itu kan maknanya bolak-balik, bisa ke sana, bisa ke sini. Jadi ada organ ruhani namanya qalbun. Bisa narik ke utara, bisa ke selatan. Itu namanya qalbun. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan yang menyempurnakan nafsu. Jadi nafsun itu oleh Allah disempurnakan. Sempurna nafsun itu, lengkap nafsun itu. Enggak sama dengan malaikat. Malaikat hanya punya organ yang organnya itu hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Organnya hanya ruhani, tidak jasmani. Dalam organ ruhani itu hanya takwa saja, hanya patuh saja kepada Allah. Sementara manusia itu jasmani dan rohani. Dikasih dua organ, dua pilihan nanti, kebaikan dan keburukan. Maka kemudian kesempurnaan manusia kalau dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain itu disebut fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim bukan hanya fisik yang sempurna, yang bagus, kepala di atas, kaki di bawah, tapi kemudian ada organ ruhani. Kalau organ ruhani dan jasmani itu satu padu, bekerja sama, maka kita disebut fi ahsani taqwim. Tapi kalau ruhani sudah tidak berfungsi, tapi manusia itu tetap tegak, ganteng, tapi ruhaninya tidak berfungsi, tsumma radadnahu asfala safili. Dia itu hanya jasmani, yang kalau meninggal dunia dia itu bangkai. Sebenarnya dia makhluk yang mati ruhaninya, hanya jasmaninya yang hidup. Manusia yang sempurna itu adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kesempurnaannya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada organ fujur dan ada organ takwa.
Fujur itu maknanya adalah menembus batas. Kalau ada air yang menekan dinding kaca, terus kacanya sampai jebol, pecah, itu namanya fujur. Kalau kita dalam pagar, kemudian pagarnya didorong, pagarnya roboh, terus kita bisa keluar, itu namanya fujur. Fujur itu adalah menembus batas hukum Allah. Aturan-aturan Allah itu dilewati, diterjang, didorong, ditekan, diabaikan. Sifat-sifat mengabaikan dan melanggar hukum Allah, melampaui batas, itu disebut fujur. Manusia punya potensi fujur. Setiap manusia ini inginnya melanggar aja, itu berarti kerja fujurnya jalan. Kalau takwa itu memelihara, takwa itu menjaga pagar, menjaga batas, menjaga hukum, menjaga etika, menjaga moral, menjaga kehidupan, memelihara. Itu takwa. Takwa itu artinya menjaga. Maka menjaga harus kuat. Punya benteng. Apa yang dijaga? La ilaha illallah. Apa yang dilampaui, apa yang diterobos? La ilaha illallah, itu fujur. Fujur itu melanggar la ilaha illallah. Kalau takwa itu menjaga la ilaha illallah. Jadi dua komponen ini, manusia punya dua komponen ini. Itu disebut sempurna. Dan demi yang menyempurnakan nafsun. Nafsun, sekali lagi, nafsun itu adalah satu kesatuan jasmani dan rohani disebut nafsun. Makanya ketika kullu nafsin dha'iqatul maut. Coba dibuka itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan merasakan maut, mati. Berpisah. Nah, jadi setiap kita nanti akan merasakan mati. Mati itu maknanya terpisah, berpisah. Ketika jasmani dan rohani terpisah namanya maut. Ketika jasmani dan rohani bersatu namanya nafsun. Waktu berpisah namanya ajal. Nah gitu. Kalau ruhani itu kembali kepada Allah namanya wafat. Kenapa ada dud, ada bongko, ada tewas? Karena dianggap orang yang meninggal dunia tidak kembali lagi kepada Allah. Gentayangan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafsun pasti akan merasakan maut. Berpisah. Maka ketika nafsun namanya menyatu. Demi jiwa dan raga yang menyatu. Dan Allah menyempurnakan di dalam jiwa itu ada sifat cenderung menyimpang, ada sifat cenderung menjaga. Itu manusia. Sampai sini kita sadar kita siapa? Jelas kan? Yeah. Fa'alhamaha, Allah mengilhamkan kepada nafsun itu. Fujuraha wa taqwaha, pikiran-pikiran menyimpang, hati yang menyimpang, pikiran-pikiran negatif, sikap-sikap yang negatif, hati yang cenderung kemudian negatif, hati yang cenderung kemudian baik dan menjaga. Siapa yang mampu kemudian memanage dan mengelola ini, yang mengelola itu kolbun. Maka kolbun itu bolak-balik. Nah ini kan ada fujur, ada takwa ini. Nah di sini ini kolbun.
Al-qalb. Nah, bandulnya di sini. Kenapa hati itu bisa naik turun, bisa tipis, bisa tebal? Karena ini bandulnya ke sini. Dia bisa ke sini, bisa ke sini. Nah, gini. Kalau qalbun itu cenderung terus kepada ketakwaan, itu namanya fuad. Nah, jadi dalam diri ini, ada dua ini. Gak ada manusia baik terus. Maka kesempurnaan manusia itu, ini tapi jangan salah paham ya. Nanti terus salah paham. Kesempurnaan manusia itu pasti pernah salah. Ada nggak manusia nggak pernah salah? Nah, harus pernah salah. Nah ini kayak budi salah ya ngomongnya. Kalau nggak pernah salah, pasti bukan manusia itu. Jadi salah bagi manusia itu wajib. Wah ini salah mana yang gue ini? Jangan salah paham ya. Haidar. Nah, lihat sini. Coba saya lihat sini tapi kelihatan Haidar saya. Dia tidur. Wajib harus itu maksudnya melekat. Karena manusia itu kesempurnaannya pasti pernah bersalah. Apa keunggulan manusia kok disebut fi ahsani taqwim? Karena kalau bersalah dia bertaubat. Nah itu hebatnya. Jadi hebatnya manusia itu ketika salah dia bertobat kepada Allah. Nilainya di situ. Kalau dia gagal dia bangkit. Nah itu nilainya di situ. Jadi hebatnya manusia itu salah tapi dia bisa menyadari salahnya, kemudian tidak mengulangi lagi. Kemudian dia melakukan yang benar. Nah itu namanya kehebatan manusia. Nilai yang disebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala itu adalah setiap dia melakukan kesalahan atau saat dia melakukan kesalahan, dia sadar dia kembali kepada Allah. Lek ngono aku sesuk tak salahi, gak gitu, gak gitu maknanya. Maknanya lek ngono salahi gak apa-apa wis engko tobat maneh, gak begitu. Itu lain itu. Nah itu ini terus dipahami begitu ngaji. Jadi kesempurnaan manusia itu ada dua organ ini. Salah ya wes salah, gak apa-apa. Tapi harus minta maaf dan jangan mengulang. Makanya kita suruh memaafkan kalau ada orang lain salah. Karena kesalahan manusia itu kesempurnaan manusia. Dan hebatnya orang memaafkan itu dapat ganjaran. Karena memaklumi bahwa manusia itu tempatnya salah. Dan yang salah minta maaf. Yang disakiti memaafkan. Itu hebatnya manusia di situ. Sempurnanya di situ. Kalau manusia terus disuruh benar terus namanya malaikat. Kalau ada manusia salah terus namanya iblis. Setan itu salah terus, malaikat benar terus. Nah kita di tengah-tengah, yo kadang bener, yo kadang salah. Nah ngomong gini ini hati-hati saya. Kadang bener, kadang salah. Ngono yo apa-apa wis kadang bener, kadang salah. Enggak begitu. Maksudnya itu bagaimana kita memilih agar kita dijauhkan dari kesalahan. Makanya ada doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Coba ini buka ayatnya. Nah, Al-Baqarah ini. Itu memahami bahwa setiap manusia itu an-nafsu itu, setiap nafsun itu punya potensi salah. Hadiah dari Allah itu surat Al-Baqarah surat terakhir itu. Hadiah dari Allah itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu hadiah yang luar biasa bagi umat Islam. Ya Allah, jangan kau siksa kami ya Allah.
ketika kami tidak sengaja melakukan kesalahan maupun kami melakukan kesalahan dengan sengaja ya Allah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Coba ini Bu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Saat lupa atau saat kita sengaja. Orang salah itu ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Ujuk-ujuk salah. Nggak nyejolek salah. Ada nggak pernah kita ngelakukan kesalahan? Loh kok aku ngono mau ya? Nah, ada nggak? Nah, itu hebat manusia gitu. Tapi ada benos gak apa-apa wis. Nah, sengaja gitu. Akhtana. Sengaja disalah, sengaja salah. Nah, ini minta kepada Allah ini, ya Allah, ini watakku memang begini ya Allah. Nah, Rabbana la tu'akhidna. Jangan kau siksa kami ya Allah. Jangan kau hukum kami ya Allah. Ketika kami melakukan kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Hebatnya di mana? Nah, di sini hebatnya ini. Wa'fu anna waghfir lana. Ya Allah, kalau saya lupa nggak sengaja, sampean hapus ya Allah. Sampean hapus. Wa'fu itu dihapus. Kalau saya sengaja ya Allah melakukan kesalahan, jangan jenengan siksa, jenengan tunda mohon. Jenengan tutupi kesalahan kula ya Allah. Jangan ditunjukkan ke orang lain. Tapi kalau saya nggak sengaja, jenengan hapus ya Allah. Kita bisa nyadari dengan doa ini, itu istimewa. Yaitu istimewanya manusia itu. Berarti apa yang dibangun? Kesadaran bahwa kita ini manusia yang punya potensi salah. Salah itu bisa sengaja maupun tidak sengaja. Jadi setiap orang yang punya kesalahan wajib. Kalau menungso gak salah, malaikat berarti. Nek salah terus, setan berarti. Manusia super yang mana manusia super itu? Yang mengakui salahnya, minta maaf kepada Allah. Itu manusia super. Terus gak mengulangi lagi. Namanya taubat. Maka perangkat ibadah namanya taubat itu istimewa. Jangankan hanya kesalahan biasa, ya Bu. Kesalahan biasa. Zina ini kan kesalahan luar biasa. Itu kalau taubat kepada Allah diampuni oleh Allah. Hebatnya perangkat ibadah namanya taubat di situ. Itu istimewanya manusia. Kembali ke ayat tadi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, tugas agama, tugas Al-Quran, tugas Nabi itu membangunkan kesadaran manusia agar manusia itu tahu siapa dirinya. Jadi manusia itu hakikatnya sebenarnya secara biologis itu sangat dipengaruhi faktor genetik. Gen. Hidung saya ini pesek karena ibu saya pesek. Kalau hidungnya anak mancung berarti gak bapaknya gak ibunya mesti mancung. Lek anaknya pesek, bapak ibu mancung, perlu dipertanyakan ini. Berarti mbahnya yang pesek, gitu? Nggih. Kalau bapaknya hitam, ibunya kuning, anaknya kok hitam, oh niru bapaknya. Kalau bapak ibunya hitam, anaknya kok kuning, oh pertanyaan ini. Betul nggak? Ya. Ibunya kulit Cina, bapaknya kulit Cina, anaknya kok
terus kayak India, nah itu nggak mungkin. Pasti ada di atasnya mungkin kalau mbaknya. Kalau mbak buyutnya nggak ada, nah, ini duduk anak kandung ini. Kan begitu pertanyaannya. Genetik. Kalau bapaknya baperan, anaknya baperan. Tidak hanya fisik, gen itu tidak hanya diikuti oleh fisiknya, diturunkan kepada fisiknya, karena yang lahir itu jasmani dan rohani. Kalau ibunya baperan, anaknya baperan. Ibunya gampang nangis, sedih, anaknya nangisan. Kalau ibunya senangannya rasan-rasan, anaknya senang rasan-rasan itu. Iya. Awas loh. Loh ini apakah termasuk ke nasib? Iya bisa jadi. Bapaknya ibunya miskin, anaknya miskin. Awas hati-hati. Bapak ibunya kaya, bapaknya pejabat, anak siapa itu? Paling bapak kiai sabening mesti wis kan gitu ya. Kok sugih? Mbah sugih ta? Mesti mbah buyute sugih. Ini bukan kepercayaan, ini genetika. Apa tugas agama? Tugas agama menyadarkan dan membangun kesadaran bahwa faktor-faktor genetik itu bisa diputus. Yang jelek-jelek itu, yang sifatnya nggak baik itu, yang nggak perlu dipelihara itu. Dengan apa? Dengan kesadaran bahwa manusia di dalam diri kita ini punya sifat fujur dan takwa. Loh tentang keadaan tadi, yang miskin, yang kaya, yang jadi pejabat, yang pinter, yang bodoh, apa bisa? Bisa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tergantung jiwanya. Nah, itu. Tergantung orangnya. Bapak saya miskin, ibu saya miskin, biar saya nggak miskin, saya belajar. Bapak saya bodoh gak sekolah, saya sekolah. Tugas agama itu membangun kesadaran bahwa untuk agar kamu nggak merasa resah, gelisah karena keturunanmu, kamu seperti ini. Bagaimana Nabi Ibrahim? Bapaknya penyembah berhala. Nabi Ibrahim bapak tauhid. Bagaimana Kan'an? Bapaknya Nabi Nuh. Anaknya tidak. Putus. Oleh karena itu maka agama tugasnya adalah membangun kesadaran bahwa kita ini wa nafsin wa ma sawwaha. Kita ini adalah jiwa yang organnya utuh antara jasmani dan rohani. Di dalamnya ada fujur dan takwa, ada kebaikan, ada cenderung berbuat jelek, cenderung berbuat baik. Agar kita tidak terpengaruh oleh genetika yang negatif tadi itu, maka kita harus cenderung berbuat baik. Maka kelanjutan ayatnya qad aflaha man zakkaha. Sungguh aflah, beruntung. Siapa? Orang yang zakah, yang terbuka, orang yang bersih. Orang yang membersihkan diri, orang yang berpihak kepada ketakwaan. Sungguh sukses. Aflah itu bisa bermakna sukses. Orang yang terbuka, orang yang bersih, orang yang suci, bersih pikirannya, gak nyimpen iri, dengki, hasut. Ini biar gak kosong ini, yang belakang di sini. Perempuan. Dinda. Terus. Sandi, berdiri kan. Terus. Amel. Nah terus.
Jadi ini ngaji antara kita dengan Bapak Ibu, dengan santri. Semua harus sadar bahwa kanan kiri kita ini ada kecenderungan berbuat salah, punya kecenderungan kita ini. Kepingin nolengi wotoai, maksudnya kejelekan. Wajar karena memang ada dalam tubuh manusia. Organ itu ada namanya fujur. Gak melanggar gak enak. Jadi kalau ada santri ojo ngerokok, kok ngelanggar ya wajar panjen menungso deh. Nah terus aku ngomong wajar ini justru ngerokok maneng loh. Nah, ini jangan begitu maksudnya. Itu wajar ngelanggar itu. Kalau sudah ngelanggar diingatkan. Nah diingatkan ini itu wajar juga. Itu organ rohani juga mengingatkan. Tawasobil haq, tawasobis. Biar ada saling mengingatkan, ada nasihat, ada wasiat. Itu harus ada yang melanggar. Harus ada yang, tapi harus yang melanggar bukan perintah loh ini, bukan. Kon melanggar oh ben aku nasihati awakmu. Bukan begitu. Bukan. Kalau ada yang maksudnya manusianya punya potensi melanggar. Kalau melanggar diingatkan. Kalau diingatkan harus nerima. Harus mau diingatkan. Siapa? Terbuka kan? Terbuka kan? Maknanya zakahil terbuka. Nah terbuka. Kalau dinasihati terbuka dia mau nerima. Itu zakah. Bukan hanya makna bersih, suci. Mau menerima. Karena dasaha maknanya menutup. Ditutup, kejelekannya ditutup, kotoran terus ditutup terus, gak mau nerima kebaikan. Jadi orang yang baik adalah orang kalau salah dia menerima nasihat. Kalau dinasihati jangan marah. Kalau marah berarti nutup nasihat. Kenapa nutup nasihat? Jatuh kita. Summa radatnahu asfala safilin. Coba kita buka Tsumma dan asfala safilin. Ya tuh. Kenapa satu sisi manusia itu disebut ahsani takwim? Manusia itu manusia yang mulia. Sebaik-baiknya ciptaan. Tapi kemudian dikembalikan ke tempat yang paling rendah. Apa itu? Loh ya 2 ayat toh. Ini kayaknya paradok. Bertentangan, Pak. Bertentangan 2 ayat ini, kesannya begitu. Padahal tidak. Ya. Mana? Waduh. Mana kau ini? Wah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radna asfala safilin. Nah, ini Bu. Coba ya, sambil lihat ini. Kamu lihat, santri-santri lihat sini. Fi di dalam ahsani taqwim. Sebaik-baiknya ciptaan, sebaik-baiknya bentuk. Karena ada jasmani. Kalau bicara bentuk, jasmani kepala di atas, perut di tengah, kaki di. Kalau hewan, perut dan kepala sejajar. Makanya dipikirkan hewan itu selalu perutnya, karena sejajar. Kalau manusia di atas, manusia bisa dibuat sujud. Coba, keningnya di sini. Kalau hewan keningnya kan di sini. Jadi kalau hewan sujud gimana? Kan begini. Jasmaninya, jasmani. Kita bisa sujud ruku. Jadi kita dibentuk memang untuk sujud dan ruku.
sesuai dengan bentuknya. Coba kalau sujud itu begini terus, ya apa? Ngayang atau begini, ya toh? Kita dibentuk syariat Islam itu sesuai dengan bentuk manusia. Coba seandainya kuda disuruh sujud, keningnya kan di sini kuda itu. Ya apa caranya? Lanjungkel gitu. Itu namanya fi asani takwim secara dohir. Termasuk wa nafsi wa ma sawaha tadi. Kelengkapan yang sempurna, jiwanya sempurna, ruhani sempurna, ada kelengkapan, dan jasmani juga indah. Tapi kemudian tsumma radatnahu, dikembalikan oleh Allah, kembali dia. Allah mengembalikan kepada asfala, serendah-rendahnya tempat. Kenapa? Sebab ruhaninya nggak berfungsi, hanya jasmaninya. Orang yang hanya pepaes dohir saja, hanya pacaan dohir, ruhaninya nggak diisi, itu rendah. Gitu maksudnya. Makanya ngajar ngaji, nah ini santri dengerin, tidak hanya mengisi intelektualitas, tapi mengisi mental. Di Pondok Adzikro tidak hanya belajar baca kitab, tapi harus mampu merubah sikap. Karena kalau baca kitab tok, mentalnya nggak dibentuk, sikapnya tidak baik, ilmu itu nanti akan tidak bermanfaat. Coba itu. Kalau sudah sadar, ini tugas agama. Tugas agama di ayat ini adalah membangun kesadaran bahwa kita adalah manusia yang sempurna zahirnya dan sempurna juga rohaninya. Diberi peralakan kayak gini, sadar, terus kita kemudian menjaga kesempurnaan itu, jangan sampai jatuh ke jurang yang paling rendah. Dengan cara apa? Qad aflaha man zakkaha yang tadi. Kembali, qad aflaha man zakkaha. Kembali kepada bahwa kita harus aflah. Falah itu namanya petani. Petani itu kalau mau nanam cabai, nanam jagung, itu kan dibuka dulu. Tanahnya kan dibuka dulu. Ya. Nah, itu namanya falah. Aflah itu namanya. Nah, dibrojol dhisik. Nah, itu namanya aflah. Pembuka pertama kemudian diisi. Kita ini harus terbuka hatinya. Kudu jembar dulu. Harus terbuka dengan nasihat. Pikiran harus terbuka dengan, enggak boleh asobiah. Nggak boleh fanatik buta. Kalau bukan dari kelompoknya nggak mau mendengarkan. Kalau nggak mau dari golongannya nggak mau mendengarkan nasihat orang lain. Itu namanya nggak aflah. Qad aflah man zakkaha, orang yang mensucikan dirinya, membersihkan dirinya, itu akan dapat keuntungan, sukses. Sebaliknya, wa qad khaba, dan orang yang gagal adalah orang yang tertutup, yang menyembunyikan, introvert, menyendiri, gak mau ngomong, gak mau berbagi, gak mau sharing, gak mau cerita. Itu bisa desaha itu. Main tebak-tebakan, gak jelas karepe, kemauannya gimana, suaminya bingung, istrinya juga bingung, anaknya bingung. Siapa sih karepe? Gak ngerti aku. Wongnya meneng ae. Ya gak ngomong, gak apa, dirahasiano terus. Itu dasar itu. Kalau sadar seperti itu, maka itu adalah orang yang aflaha, ada man zakkah, orang yang beruntung. Siapa pelaku dari orang yang beruntung maupun orang yang tidak beruntung? Itu disebut al-insu, insan.
Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu rugi karena ada ini. Karena ada fujur, rugi sebenarnya. Hadap sini. Itu pindah sini, NASA pindah sini. Vira pindah sini. Biar gak jagongan. Saya berusaha walaupun ngajinya dengan santri, dengan jenengan, karena ini membentuk kepribadian. Kalau ilmu itu gampang lah. Anak nggak bisa matematika, di kursus 2 minggu selesai. Paling lama 1 bulan selesai. Anak nggak bisa baca kitab, digenjot sebulan, pokok tiap hari selesai. Tapi kalau membentuk orang medit jadi loman, itu sampai mencret kayak seloman. Ayo, bisa nggak? Wong lek medit didalili sampai tua tanpa batas, itu tetap medit. Kapan dia anak medit? Nunggu hidayah itu. Gimana mboten? Sampai mencret kayak loman. Itu mental itu. Mental itu. Orang baperan itu, Bu, baperan itu. Ada orang lewat. Gak noleh. Apa salahku? Loh, padahal dia gak lapa-lapa itu. Apa salahku? Kok gak ditoleh aku? Loh, ya apa sih? Itu didalili sampai dalilnya 10.000 tetap baperan. Serba salah ketemu orang itu. Duduk jejer umpamanya. Terus lewat, dia keburu-buru. Gak pamit lah aku, apa itu? Loh, serba salah orang itu. Pokoknya salah semua orang itu. Itu bahaya kalau di pinggir jalan orang itu. Ada orang lewat, oh iya, itu apa dinilai? Sing sarungan, sarungnya aja api yo. Oleh di sarung itu salaman ya. Sing katokan jendek, ngono katokan jendek bareng. Oh jangan di pinggir jalan orang begini ini. Ya. Ya. Nah, kalau sudah sadar bahwa dalam diri manusia itu seperti ini, kita bisa meminimalisir faktor genetik. Faktor lingkungan, bukan hanya genetik. Faktor lingkungan. Faktor pergaulan, latar belakang pendidikan, tuntutan ekonomi, itu bisa diminimalisir hal-hal yang dianggap negatif. Lingkungannya misalnya lingkungan negatif, tapi dia punya pegangan ini, ayat tadi ini, bahwa kita ada nafsun yang di dalamnya ada fujur dan takwa, dan bahwa kita bisa beruntung asalkan kita aflahaman zakkaha, dan kita bisa buntung apabila kita khobaman dasaha, sadar, maka faktor-faktor genetik, faktor-faktor lingkungan mampu ditekan dan diminimalisir, bahkan tidak pengaruh. Anak yang keras itu biasanya bapaknya keras. Pengaruh dari orang tua. Tapi kalau kembali ke agama ini, ternyata saya harus begini menurut Islam, ternyata saya harus begini menurut Quran. Faktor tadi tidak punya pengaruh. Maka kenapa Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah dan kemudian berdakwah di Mekah, yang waktu itu luar biasa kejahilannya. Masyarakat kebodohannya luar biasa. Bukan hanya perzinahan yang biasa-biasa, bukan hanya tukar menukar istri,
Bukan hanya perampokan, luar biasa waktu itu. Kenapa? Karena dia biar sadar bahwa dia adalah manusia. Ketika kita sadar bahwa kita manusia yang bisa berbuat salah, tapi punya potensi menjadi mulia apabila berbuat baik, maka itulah adalah manusia yang sejati. Bagaimana kalau IQ-nya 80? Bagaimana kalau dia itu bodoh, nggak pinter? Dia harus sadar. Qad aflaha man zakkaha, dia terbuka. Wes bodoh gak gelem belajar. Nah, ini kan berat ini. Aflaha man zakkaha artinya orang kalau bodoh dia mau bertanya. Ini enggak. Wes bodoh gak pinter ngandani terus. Ada nggak orang gitu itu? Maunya nasihati aja. Ono wong khotbah ono ceramah dinilai. Apa itu? Kon ceramah gak iso, kon khotbah gak iso. Lah ono wong khotbah jam tangan itu loh. Kari suwi. Ini. Nah itu. Tapi kalau ada orang bodoh, udah bodoh, sadar dirinya nggak pinter. Ada orang bicara 2, 3, 4 menit didengerin. Oh iya ya. Nah itu orang beruntung. Walaupun bodoh. Itu orang yang beruntung. Apakah orang pinter beruntung? Belum tentu. Ada orang pinter sok pinter. Ngenyekan wong, ngilokno wong pinter. Khotbahnya bagus. Subuh tidak, duhur tidak. Ya ber. Cuma khotbah tok. Iya tuh, Bu. Nah. Jadi kapan kita disebut insan? Kapan disebut al-insan? Ketika kita mampu menyadari bahwa kita punya potensi salah dan kita punya potensi untuk menjalankan kebaikan dan kebenaran, kita punya potensi gagal, juga punya potensi berhasil. Siapa yang paling hebat? Yang hebat adalah yang bangkit setelah gagal. Yang taubat setelah salah. Itu orang hebat. Yang pinter setelah bodoh. Orang bodoh yang menyadari kebodohannya hebat. Orang bodoh yang nggak nyadari kalau dirinya bodoh tapi sok pinter, wah itu yang asfala safilin. Sampai sini bisa diterima? Jadi yang dibangun apa? Kesadaran diri. Ayat ini membangun kesadaran. Kalau nggak sadar seperti apa? Dilanjutkan ayat ini. Lanjutannya adalah kaum Samud. Itu contoh kadzabat Samudu bitagwaha. Makanya kaum Samud kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia mendustakan rasulnya, mereka juga melampaui batas. Di ayat ini kemudian terus ayatnya terakhir, wala yakhafu uqbah. Terakhir, wala yakhafu uqbah. Dia tidak takut terhadap akibat. Orang yang enggak takut terhadap akibat itu macamnya seperti macam kaum Samud. Ini kebalikannya. Jadi orang yang sadar tentang dirinya
harus berubah, harus memilih yang baik, itu disebut adalah insan kamil, manusia sempurna. Kalau orang yang ingkar, yang nggak mau, nggak takut sama akibat, itu orang yang bodoh. Mudah-mudahan kita ini termasuk golongan orang-orang yang dikasih kesadaran Allah SWT. Jadi tugas agama ini membangun kesadaran diri bahwa kita punya potensi. Berpikir harus cerdas berarti. Hati harus luas berarti. Mental harus kuat. Mental itu maknanya kekuatan jiwa. Mental. Kalau karakter itu sifatnya jiwa. Kalau moral itu sikapnya jiwa. Mental. Nah, kalau mental ini kekuatan. Kekuatan jiwa. Kalau moral sikap. Sikapnya jiwa. Kalau karakter sifatnya jiwa. Yang dibangun itu mental, moral, dan karakter. Mengukur anak sukses, jangan mengukur dia sudah bisa baca kitab saja. Jangan mengukur dia sudah menyelesaikan alfiyah, nggak cukup. Jangan mengukur karena dia bisa baca fikih. Ikut jagongan apa? Ditunda jagongannya. Nanti jadi kebiasaan. Nanti tak kasih waktu kamu jagongan, Naifa ya. Nanti kalau ada jagongan tak kasih waktu. Sekarang jangan dulu, ditunda dulu. Nah gini-gini nih Bu, lega ditegur langsung dia lupa. Kalau ditegur langsung aja ngulangi. Habis ini kan ada yang ngulangi lagi. Nanti dia jawab, kan katanya Abi biasa, kita kan biasa. Harus salah Abi. Iya, tapi jangan ngulang lagi. Yang ngulang lagi namanya nafsul lawwamah. Habis salah ngulang lagi, salah ngulang lagi, salah ngulang lagi. Manusia tidak boleh salah 3 kali di tempat yang sama. Namanya apa? Apa namanya? Apa dik jenenge dik? Galadai ya. Jadi kalau sekarang nggak sholat subuh, besok nggak sholat subuh, besok nggak sholat subuh, apa namanya? Salah boleh, tapi jangan ulang lagi. Awas Vanessa, jangan ulang lagi. Ya. Nah, jadi ayat ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa salah satu tugas agama itu membangun kesadaran. Sadar diri. Oh ini kalau dibuat ngaji ada organ-organ rohani, ada qalb, ada basiroh, ya, ada nafas, preteli satu-satu, terlalu detail, singkat, intinya saja yang saya ingin sampaikan. Kata kuncinya adalah membangun kesadaran. Kalau ingin memutus rantai genetika yang dianggap gennya gen problematik, saya ngomong gini jangan tersinggung yang punya problem ya. Yang punya problem jangan tersinggung ya, wajar ini. Kan manusia kita ini. Kalau ada gen problematik agar diputus pakai ayat ini. Iya, saya ini sadar, saya ini manusia yang sama Allah, setiap manusia dikasih keunggulan A, B, C dan seterusnya tadi. Saya harus begini. Jangan nuruti, jangan tumbuh alami. Harus ada rekayasa. Rekayasa yang dimaksud adalah harus ada pengetahuan yang mengatur, merencanakan. Dengan cara apa? Agama, ya Al-Quran ini. Al-Quran ini mengembalikan kepada makhluk sejati.
manusia yang sebenarnya. Itu penting. Untuk memahami ini sangat penting. Nah, ini saya sampaikan kepada para santri, termasuk para ibu-ibu semuanya. Kemarin kita ngaji, salah satu contohnya, hapus ini. Bahwa saya aku ono WA iki. Tak WA nang kene tok nae ben ditulis ya. WA ini aja. WA-nya Abi kamu tulis di situ. IQ, kecerdasan otak, akademik, strata sekolah, pendidikan, SD, SMP, SMA sampai sarjana, sampai pasca sarjana, skill, keterampilan, technical, tentang sesuatu yang sifatnya praktikum, ilmu praktis, itu bisa tidak punya pengaruh apa-apa kalau kita nggak hati-hati. Karena yang punya pengaruh penting adalah resiliensi, ketangguhan. Ketangguhan itu apa? Dalam Al-Quran digedekno iso gak? Nah, gedekno. Ketangguhan, tangguh dia, mentalnya bagus, ya jiwanya tadi itu bagus, bisa cenderung memilih yang baik, meninggalkan yang jelek, keahlian memilih dan memilah, memprioritaskan yang penting dan yang nggak penting. Kayak gini, anak-anak sekarang ini lagi senang-senangnya main HP. Semua anak pinginnya main HP, pinginnya main game, betul nggak Bu? Kalau ini dibiarkan, dia dididik oleh HP. Prioritasnya apa? Ilmu dulu, HP nanti belakangan. Nah ini saya baca ya Bu. Yes, cukup. Coba baca bareng-bareng di sini. Ibu, ini saya tulis. Peradaban besar, peradaban itu kondisi sosial, lingkungan, sopan santun, keilmuan, masyarakat, budaya, adat istiadat. Peradaban besar tidak hanya dibangun oleh orang-orang yang paling pintar. Jangan bangga kalau hanya pintar. Ia dibangun oleh orang-orang yang mampu bertahan. Ini mental, saudara. Mental ini. Yang mampu bangkit, bukan Gus bangkit ya. Dan terus bergerak saat keadaan sulit. Ibu gak punya uang. Anak di pondok, udah 2 bulan, 3 bulan, pusing dia. Ini keadaan sulit. Dia harus terus bergerak dan bangkit. Jangan ini yang membuat putus asa. IQ dapat melahirkan ide. Ya. Otak cerdas itu mampu melahirkan ide. Gagasan. Ya. Akademik dapat memberikan pengetahuan. Pembelajaran kayak gini, ini akademik. Skill technical dapat menciptakan sistem. 3. IQ melahirkan ide, ya. Akademik melahirkan pengetahuan, skill melahirkan sistem, keteraturan.
Tetapi yang menjaga perjuangan tetap hidup adalah resiliensi, ketangguhan, sabar, ridho, tawakal, ikhlas, taubat, syukur. Yang menjaga perjuangan tetap hidup adalah ini. Ini sabar, ikhlas, ridho, tawakal, taubat, syukur, resiliensi. Kalau nggak punya daya tahan tinggi, jenengan nyekolahkan anak, mondokkan anak, kok lah dikira kredit sepeda. Kredit rumah sekarang itu 1 unit rumah uang muka 10 juta itu 1 juta per bulan. Enak kayak itu kok mati mangani nyekolah anak kan gitu. Betul nggak Bu? Nah, karena dalam kenyataannya, nah ini banyak orang cerdas menyerah saat gagal. Banyak yang menyerah saat gagal itu. Stres, depresi, bahkan gila. Tidak hanya itu, bahkan bunuh diri. Lihat di TikTok dan di YouTube. Yang lulusan ITB ada, yang lulusan kampus-kampus ternama. Itu anak-anak pinter, bisa menyendiri. Itu saya lihat di TikTok itu. Banyak orang berbakat berhenti saat tidak dihargai. Mutung, karena nggak diregani. Ada nggak? Hah? Dia punya bakat, mutung, karena nggak dihargai. Mintanya dihargai saja. Banyak sistem hebat runtuh karena mentalnya rapuh. Terus awas, mental rapuh ini bahaya. Saya senang sama Arya itu. Walaupun dia mualas. Tak tanya sama saya, kamu ini ngaji apa enggak di sini? Mondok apa pulang? Tetap mondok, Bi. Tapi kok malas kamu? Saya ini berjuang, Bi, untuk bisa rajin. Oh, bagus ya. Oh, saya bagus ya. Yuda, kamu ngaji apa pulang? Ngaji. Tapi di sini nggak mau ngaji. Itu kan bagus, masih ada daya tahannya itu. Kalau putra tak tanya, kamu gimana, Bu? Pulang aja, Bi. Udah nyerah kayak. Nah, Indra, punya daya tahan harus. Tapi jangan bertahan terhadap kemalasan, bukan. Usah aku bertahan gini, yang penting nang pondok. Ya, itu Bapak Ibu yang saya hormati. Kita harus sadar bahwa kita ini manusia yang punya kecenderungan berbuat salah. Nah, oleh itu ada organ ibadah namanya taubat. Harus kembali kepada Allah untuk jadi orang yang bertakwa. Maka kesimpulan akhir, bandul ini ada 2 yang harus dijaga. Intelektualitas dengan mentalitas. Kecerdasan otak sama mental harus tangguh. Saya kalau ngetes gini, Bu. Coba saya tanya sama Ibu, setuju enggak? Anak sekarang itu kalau pakai rambut gini, Bu. Rambutnya digini kan. Tiap hari itu mau ngaji ini. Gini, terus rambutnya digini kan. Kalau songkokan gini, pelan-pelan dia. Takut ininya rusak. Nah, ketika mau sholat gini. Nah, gini. Padahal ini kalau nggak dibuka nggak sah ini. Memang nggak harus songkokan, tapi kalau ini nggak dibuka, ketutup, ini nggak sah sholatnya. Saya coba potong rambut, pendek kan. Susahnya setengah mati.
suruh motong rambut susahnya setengah mati. Dia pilih Korea daripada pilih ibadah. Korea kan rambutnya gini-gini sekarang. Saya coba lagi. Ini mental ini. Ini menggugurkan ego saya. Kon milih nasihat atau milih FOMO. Nanti kamu khutbah jangan dipotong rambutnya. Ya, jangan dipotong. Kurang 3 jam khutbah, dipotong rambutnya pelotos. Terus di sininya muncul rambut tebel, yang sini tipis. Jadi di sini kayak ada tikus keluar gitu. Kenapa saya gitu kan? Agar dia runtuh egonya. Coba rambutnya dipotong. Ini filosofi beragama, Pak. Rambut itu mahkota loh, bener nggak? Kecantikan seorang perempuan dilihat dari apanya? Salah satunya rambut. Tapi Allah kemudian tutup rambutmu. Itu meruntuhkan ego sebenarnya. Tidak hanya aurat. Karena cantik menurut pandangan agama yang ditutup auratnya. Cantik menurut pandangan umum yang dibuka rambutnya. Tutup. Egonya runtuh. Tugas agama itu meruntuhkan ego. Maka rambutnya santri itu jangan model khusus, terus tipis sininya, tebal sininya. Pemimpin dimanapun saja, pemimpin ini dimana saja, penampilannya itu penampilan publik. Tuh, publik itu ada kelas bawah, ya, kelasnya macam-macam. Kelas paling bawah, menengah, terus sampai kelas tinggi. Ini modelnya begini. Nah, ada orang bodoh banget, ada orang setengah, ada orang pinter, sangat pinter. Ada pejabat, ada intelektual dan seterusnya. Komposisi sosial kita begini. Seorang pemimpin, kita tidak boleh memilih satu segmen. Pemimpin itu miliknya semua orang. Maka penampilannya harus cocok di sini, cocok di sini, cocok di sini, cocok di sini, cocok di sini. Cocok di semua segmen. Jadi rambutnya pemimpin itu nggak boleh terus hanya cocok di pada kelompok tertentu. Kita kasih contoh di sini. Jadi rambut pemimpin itu, modelnya rambutnya pemimpin itu, didelok wong dhuwur pantes, didelok wong ngisor pantes, didelok wong tengah pantes. Itu pemimpin. Nah, makanya anak-anak ini sebenarnya yang rambutnya panjang-panjang coba dipotong. Kalau kamu nggak dipotong rambutnya yang panjang depannya ini, hanya nuruti FOMO, berarti kamu masih menuruti ego. Karuan gondrong kayak Asrori. Tidak apa-apa saya sebenarnya. Gondrong kayak Asrori gak apa-apa karuan. Timbang kayak jambul kayak susuane manuk itu. Ya. Nah itu ngeruntuhkan ego itu. Jadi salah satu tugas agama itu adalah ngeruntuhkan ana, saya. La ilaha illa ana. Ana itu Allah. Kalau sadar kita ngikuti karepe Allah Subhanahu wa taala, sukses kita. Aflah kita. Kalau ngikuti FOMO,
Sekarang semua orang itu berpikir pragmatis, ekonomis. Salah, nggak salah itu. Cuman kita kalau ingin istimewa, jangan FOMO. Ya. Arvin ya. Coba rambutnya Vin, dibuka Vin. Jadi jangan takut rusak. Bapak Ibu tahu nggak potongan rambut yang tipis ini, terus tinggal separuh gini, jambul di sini. Pernah lihat nggak? Banyak gitu ya anak-anak muda ya. Nah, kamu santri calon pemimpin, nggak usah begitu. Kayak Dika lo bagus. Al-Aqsu bagus itu kebalikannya maksudnya. Kebalikannya. Tak tunjukkan fotonya Dika waktu khutbah dan bagus. Ya Bapak Ibu saya hormati, itu saya kira yang dapat kami sampaikan. Mari kita bangun kesadaran bahwa tidak hanya ilmu pengetahuan, tapi juga harus menguatkan mental. Amin kok di belakang sama Rafki tadi. Ya Amin dan Rafki maju ke sini. Nah, karena kamu di belakang. Sini kamu satu sini. Amin sini. Rafki situ, kamu sini. Ya, 5 menitan karena kamu melanggar. Simpulkan 5 menit apa yang Abi sampaikan tadi. Berdiri. Ya. Hukumannya kan ngaji. Maka dapat kita sebutkan Ngadepi rono. bahwa yang kita ceritakan mengenai tentang nafsu, bahwa kita sebagai manusia ini memiliki 2 potensi, yaitu antara fujur wa taqwa, yaitu memiliki potensi nafsu yang fujur dan juga nafsu yang taqwa. Maka bagaimana kita itu mengelola agar supaya kita itu dapat mampu Surat tadi dikeluarkan. mengatur tentang nafsu kita, maka tugas agama itu yaitu salah satunya adalah menjaga atau bagaimana cara kita itu mampu mengatur nafsu kita yang memiliki potensi nafsu itu baik dan memiliki nafsu itu juga buruk. Maka kesimpulan akhirnya kita itu harus menyadari bahwa kita itu harus sadar apa yang kita lakukan hingga saat ini itu terkadang masih terpengaruh dengan nafsu kita, tidak sesuai dengan apa yang telah Allah ajarkan kepada kita, melainkan kita itu masih terpengaruh pada nafsu kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tepuk tangan karena ini salah. Ya. Ini rungokno yang ngaji. Ya toh? Nafsu yang kamu maksud apa itu nafsu itu? Mau? Nafsu kita itu apa ini maksud? Jiwa. Terpengaruh oleh nafsu kita itu apa maksud? Terpengaruh oleh nafsu kita itu apa maksudnya? Takwa itu kan juga bagian dari nafsu.
Salah berarti. Nah, makanya. Nah, kamu sekarang. Ojo namburi makanya. Kamu. Vin, mikir Vin. Ayo. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini, kamu sini. Sini. Lewat sini, lewat sini. Iku diirap sih, tekan dhuwur. Ya. Wasamsi lan dunya seni wa usaha lan sinari ing dalem samsi wal qamari lan demi rembulan ida takalene kalaha ngelilingi ha ing qamar wan nahari lan demi awan ida Ngelilingi ndi? ngelilingi Hanang ndi? ha ing qamar Sing ngelilingi sapa? bulan wal qamari lan demi rembulan ida takalane kalaha ngiringi Iya, sapa? sapa bulan apa bulan ha ing samsun Yang mengitari bulan itu apa? Bulan mengitari matahari apa matahari mengitari bulan? Hah? bulan Nah, ngono. Itu penting. Kon gak ngono. Nah, terus Wanang lan siang ida nalikane jalaha nampakake apa nahar ha ing samsun lan walai lan demi wengi ida nalikane yaksaha nutupi apa lain ha ing samsun wasamai lan demi langit wa malan uli lan perkara banahal kang bangun apa mahing sama wal ardi demi bumi wa ma lan perkara tohahal kang ngamparake apa mah haing samsun wan nafsi lan demi jiwa wa ma sawala lan uliye nyempurnaan sego kok nang samsun to hahai. ha ing ardi Kon. wa nafsi lan demi jiwa wa ma sawahalan uliye nyempurnaake sapa zat ha ing nafsu. Apa maksudnya? Itu yang pertama, yang menjadi kosan yang pertama yaitu di awal ayat itu merupakan wasamsi, yaitu menunjukkan bahwa yang perumpamaan atau yang dikosakan yang menjadi sumpah itu sumpahnya itu menggunakan samsun yaitu matahari. Itu menunjukkan bahwa makhluk-makhluk sebelum inti pembahasannya itu ke nafsu, yang dibahas terlebih dahulu itu adalah perumpamaan bahwa sesuatu yang besar saja kemudian ke qamar hingga ke nafsu itu menjadi perumpamaan bahwa inti pembahasan itu ada di nafsu. Karena sebelum nafsu itu kata yang digunakan itu menggunakan kalimat isi ma'rifat. Isi ma'rifat berarti menunjukkan kekhususan. Tetapi ketika sampai pada nafsu wan nafsi itu menggunakan lafaz yang nakirah, ini menunjukkan bahwa jiwa atau nafsu itu tidak bisa ditebak oleh orang lain, tidak bisa diketahui dengan atau diraba-raba. Namun kalau menggunakan sebelumnya yaitu lafaz yang makrifat, itu menunjukkan bahwa kalau wasamsi itu menunjukkan sesuatu yang besar, namun ketika wan nafsi itu menunjukkan bahwa jiwa dari atau hati seseorang itu tidak bisa ditebak. Bahkan Nabi Muhammad
yaitu Nabi yang mulia, manusia yang paling mulia itu tidak mengetahui isi hatinya orang-orang munafik. Sehingga kesimpulan yang kita dapatkan itu yang pertama dari kata wa nafsin itu kita harus dapat memperbaiki, dapat memperbagus yaitu jiwa kita, karena di dalam diri manusia itu terdapat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yaitu ada sikap fujur dan ada sikap takwa. Mungkin itu. Ya. Jadi kalau setiap santri menguasai bahasa, tidak berhenti di penguasaan bahasa, harus ada penguasaan rasa, dzauq. Ya. Makanya kenapa santri itu kalau ngaji tidak hanya memperhatikan tapi harus mampu merasakan. Ini yang paling berat di situ. Ini kalau pengetahuannya sudah, tapi merasakannya belum. Kenapa? Karena melanggar perintah. Yang zamzami sama yang sa'i di depan. Kenapa kamu di belakang? Ya. Hal kecil-kecil gini tak urus Bu, tak tunjukkan sama jenengan. Saya tunjukkan ke bapak-bapak wali santri agar tahu bahwa mendidik itu tidak hanya ilmu tapi termasuk sikap. Kamu duduknya di mana tadi? Di depan, terus gak kembali lagi ke depan. Nah, kamu keluar tadi izin gak sama Abi? Enggak, ya itu toh. Nah, balik. Urusan kecil-kecil gini ini dilatih sejak sekarang. Nanti Bu kalau sudah jadi pejabat, pemimpin itu duduknya mau berdiri keluar dari rapat, itu semua ada tata krama SOP-nya. Oh, kalau nggak dilatih mulai kecil gini, nggak jadi orang besar. Coba bedanya lewat jalan tol sama lewat jalan perkampungan. Yang banyak aturan yang mana? Jalan tol, bayar. Yang kanan harus mobil cepat. Yang tengah mobil yang setengah cepat. Yang paling lambat yang kiri. Yang sebelah kiri sendiri itu yang istirahat. Sepeda motor tidak boleh masuk. Banyak aturannya. Kalau ingin jadi orang besar harus siap diatur. Semua sikapnya, perilakunya, ucapannya, cara melihatnya. Kayak kemarin Damar khutbah di Kalibaru. Di luar dugaan ada pengasuh pondok pesantren 2 ikut Jumatan di situ. Setelah selesai, nah, karena beliau adalah pengasuh pondok pesantren, alim, orang pinter-pinter. Nah, tadi gini, kurangnya ini, kurangnya ini, kurangnya ini. Itu pengalaman luar biasa itu. Pengalaman luar biasa, Pak. Saya enggak sombong ya, Pak. Saya bukan Tahatudun bin Imain. Anak-anak ini loh, khutbah loh yang ngantarkan saya ke Kalibaru itu. Naik mobil sama saya ini jadi jamaah di sana itu. Dengerin yang imam media, yang khutbah dia, yang nganterin saya itu. Saya nganterin anak khutbah. Duh, ini saya nggak ingin dipuji jenengan, benda. Biar tahu betapa bimbing anak itu bukan hanya bimbing pikiran, bimbing hati. Itu yang berat di situ. Saya ingin kerjasamanya jenengan, Mbak Im, Mbak ke Jember. Loh, saya berangkat naik kereta sendirian, saya berangkat naik kereta. Saya anterin, saya tungguin di Jember. Anak-anak yang sekolah kuliah ke Jogja, Tasya, saya berangkat ke Jogja, nganterin ke Jogja saya. Gimana jenengan? Padahal kalau anak sudah lulus kuliah kan bukan urusan saya
Saya berangkat ke sana. Anak-anak Jember, Malang, tak anterin. Sampai sana tak kumpulin. Nah itu. Karena mental ini penting. Itu kan Damar dapat pengalaman luar biasa itu. Langsung, ini hanya kurangnya ini. Yang lain bagus. Apa koreksinya teman? Pak Kapolsek persis di depannya. Pak Kapolsek, polisi-polisi di situ. Koreksinya apa? Ustadz, panggil Ustadz. Kurangnya satu tadi itu. Kalau lainnya bagus. Apa Pak Kapolsek? Cara mandang. Cara mandang dipersoalkan. Ketika khutbah itu suruh mandang jamaah. Ini tadi enggak Damar lihatnya ke atas. Koreksi. Bagus kan? Ternyata cara pandang dikoreksi di masyarakat. Terus Kiai. Apa Kiai kurangnya? Kurang tenang sehingga bacaan makharijul hurufnya kurang jelas. Nah, koreksi lagi. Loh ini pendidikan lapangan lebih penting lagi. Udah di masyarakat ini. Yang ditanya apa? Ketenangan. Coba. Ini ilmu apa? Bukan. Mental kan? Mental kan? Nah, Dika khutbah kemarin. Di Kalibaru juga. Di masjid besar. Tempatnya kumpulnya ustadz dan kiai di situ. Ada groginya Dika. Nah, ketika duduk habis duduk antara dua sujud, dua khutbah, ya dua khutbah itu kan ada selawat itu Pak ya. Habis barakallahu li wa lakum itu, nah, berangkat dia naik, nggak duduk di kursi, duduk di bawahnya kursi, dongkrang gini terus Dika. Nah gini, hei kok grogi, dikira ini kursi, coba, kursinya di sini bong, bukan di. Itu apa lagi itu? Apa namanya? Ilmu apa mental? Mental. Coba tunjukkan. Nah ini penting ini. Jadi jangan, tidak hanya ilmu Pak yang diisi, sini yang diisi. Coba. Siapa lagi yang ngimami? Yang kuliah Al-Kafirun muter-muter itu siapa? Noval. Udah dibilang latihan bendina Pak ini. Tiap hari latihan. Kalau Jumatan yang dibaca Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa sama Al-Ghasiyah. Damar maju. Mau ngimami itu tanya dulu. Monggo Pak, kayak mau bingung. Mari ngono. Kuliah ayol kafirun, untung bener. Coba muter-muter saya, wah aku muter-muter aja. Jadi Bu, ilmu itu harus dengan mental ya, harus dengan mental. Saya mohon maaf, mental ini dilatih dari sekarang. Nah itu koreksinya di situ. Aja wis seakan wis kok lungguh nangis dari kursi ya. Gak lu guna kursi. Gak usah. Aku gudo Dika. Sesuk lu guna kursi ini Dik. Nah. Gak lu guna kursi. Lu guna ngisori kursi. Tak tanya sama saya, Dik, kok gak lu di kursi ini? Saya kira itu kursi jadi. Kenapa? Grogi ya bisa. Ini loh Bu, mental pentingnya di sini, ya. Jadi saya izin dengan jenengan, nggih. Kalau saya agak tegas, urusan yang tegas itu bukan masalah ngajar nahwu sorof. Kalau nahwu sorof saya nggak tegas, enggak, biasa. Ini bacaannya apa? Doma apa kasroh? Doma wi. Kamu kenapa kok baca kasroh? Biasa, nada saya biasa. Tapi kalau nggak sholat subuh cepat, nah itu beda saya. Ayo cepat lari. Nah itu, Pak, ngelatih mental saya. Jadi jangan abinya marah-marah, bukan marah itu, sedanglah nanti kalau anak-anak madul sama pasangan,
Abi marah, bukan marah itu ngelatih itu. Nah kalau pelan-pelan itu gini, ayo, soalnya deh, tenang, gini dia. Kalau nggak dok, itu nggak berangkat. Ya kayak tadi itu, kayak tadi Bu. Ini Yuda, Arya, Indra, nggak datang di masjid nggak ada, di pengajian nggak ada, berdiri semua. Jangan duduk kalau Yuda, Indra sama Arya datang, berdiri semua. Keburu datang. Daripada saya nyiksa temannya, nah itu. Yang perempuan juga gitu, ada yang sakit tadi. Jangan duduk kalau si A belum turun. Ternyata setelah turun tak tanya, sembuh sudah. Nah, sembuh langsung. Wah, jenengan golek mental Pak Andi, pokoknya top soalnya. Maghrib itu di masjid, takmir masjid. Taek lho, kono santri ngomong taek maghrib itu. Iso nang masjid ngomong taek. Anak dua gantian. Ya Allah. Jenengan pokoknya top. Kok iso maghrib hampir adzan itu Pak, ono taek. Di utara juga sama. Taek. Apa taek? Kebiasaan ngomong enggak tahu di mana kebiasaan itu. Tapi sekarang sudah agak berkurang. Tinggal 3 orang gitu. 1, 2, 3. Enggak saya sebut namanya, saya hafal betul. Salah satunya tadi maju ke sini soalnya. Sing jelas itu amin gitu. Jangan memalingkan muka. Jadi sampai milih kata Bu ngomong jagoan temannya itu tak koreksi sama saya. Nanti jadi kebiasaan. Bilang guru, kadang-kadang cok ngono gitu kan. Waduh. Jaran itu biasa sudah. Jaran, asu, celeng itu enggak melok-melok salah disebut aja. Tapi dulu sekarang enggak ada. Sekarang enggak ada. Tinggal taek 2 kali sekemarin itu. YR Bu. Yang satu Y, yang satu R. Kalau nggak disebut gini nggak sembuh dia. Ibu pengen tahu orangnya? Yang tadi ceramah terakhir itu Bu. Ya. Bapaknya ketawa itu. Wong wis ustad kok ono taeke bareng lho. Apa Yop? Yop, coba kamu berdiri ya. Berdiri aja. Nah ini salah satu pelakunya ini. Pokoknya sapa sing ngomongan keliru-keliru tak umumno nang pengajian ya. Mulai sekarang berhenti ya. Ya. Tidak boleh ngomongan jelek. Kamu calon ustadz, calon orang penting, calon orang baik. Jadi ngomongnya harus bagus, sikapnya harus bagus. Tata krama kalau ada tamu, tata krama kepada orang tua, tata krama kalau ada orang lain. Kalau ada tamu ditanya dari mana Pak, tujuannya apa, disilakan duduk. Sampai kalau ada tamu tak ajari Bu. Dari mana, silakan duduk dulu, tunggu dulu, namanya siapa. Pokoknya wis lengkap. Ini nano-nano ini pelajarannya sudah. Ya, sudah nano-nano Bu ini. Lengkap dah. Saya kira demikian, saya ucapkan terima kasih. Ternyata sudah tidak terasa hampir jam 9 ini. Nah, ini sekarang kita akikoan makan sate. Ayo persiapan. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.